Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi di akhir zaman, merupakan kegenapan dari apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Dan ini semua merupakan kegenapan dari mimpi Raja Fir'aun yang diterjemahkan oleh Yusuf, bahwa akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan yang kemudian disusul dengan 7 tahun masa kelaparan. Nah, kitab Wahyu ini yang di depan saya ini merupakan 7 tahun masa kelaparan besar yang nanti akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, atau juga disebut sebagai Sabat terakhir Daniel. Saudara, ini akan terjadi 7 tahun kegenapan kitab Wahyu. Kalau kita melihat di skema ini dari A sampai dengan E. Perhatikan, dari A sampai dengan E. Ini yang saya tunjuk ini. Saudara, ini merupakan kegenapan kitab Wahyu. Ini terjadi selama 7 tahun. Sesuai nubuatan 7 tahun masa kelaparan, kitab Kejadian pasal 41 ayat 25 dan selanjutnya. Saudara, di dalam kegerakan kitab Wahyu ini dibagi menjadi 2. Ini A sampai D, ini disebut masa praaniaya. Di sini di A sampai D ini gereja masih berada di bumi, di antara manusia di bumi, belum diungsikan. Kemudian di D sampai E ini gereja sudah diungsikan. Di dalam bahasa kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14, di sana disebutkan nanti gereja akan diungsikan di satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari. Ini letaknya di sini ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai dari A. Di sini saudaraku, ini A. Ini yang saya tunjuk ini. Di A ini masuk di dalam kegenapan kitab Wahyu. Nah, posisi kita sekarang, kita masih di sini. Ini entah berapa saat, berapa lama, saya tidak boleh sebutkan, tetapi yang jelas kita sudah dekat memasuki pada A ini. Kita sudah dekat memasuki masa 7 tahun terakhir. Kemudian apa nanti yang menandai kalau kita masuk di dalam kegenapan kitab Wahyu? Kita masuk di A ini, saudaraku. Kitab Wahyu mencatat bahwa ketika nanti kita masuk di A, itu akan ada satu tanda, yaitu diutusnya 7 hamba Tuhan yang disebut di dalam kitab Wahyu sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Ini kitab Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-20. Saudara, ini di A. Ini nanti mulai muncul hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, yang mereka disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Mereka merupakan pelaksana dari pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Mereka juga seperti Musa yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan Israel, tetapi di akhir zaman nanti 7 hamba Tuhan ini akan dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang percaya yang terukur imannya, gereja Tuhan yang terukur imannya, yang disebut mempelai wanita anak domba Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan Yesus Kristus di dalam penampilannya di kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ke-20, dia tampil sebagai imam besar. Imam besar itu artinya yang menyucikan, yang menguduskan dengan luar biasa. Di sana penampilannya begitu dahsyat dan luar biasa. Kalau saudara melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-1 ayat 9 sampai 20, luar biasa sekali penampilannya. Dan yang teristimewa yang saya tekankan di sini, bahwa di sini nanti ketika Tuhan Yesus tampil sebagai imam besar dan mulai masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu, ini akan diutus 7 orang hamba Tuhan yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudara, kitab Daniel menuliskan
bahwa bintang itu merupakan orang-orang yang memberi petunjuk kepada orang banyak, hamba-hamba Tuhan yang memberi petunjuk kepada jalan kebenaran kepada orang banyak. Mereka laksana bintang. Kemudian digenggam di tangan kanan Allah, ini artinya adalah bahwa mereka adalah merupakan pelaksana atau tangan kanannya Tuhan. Ini posisinya di sini, saudaraku. Jadi di A ini nanti ditandai dengan munculnya 7 orang hamba Tuhan tersebut. Saudara, yang nanti yang akan dikerjakan oleh 7 hamba Tuhan tersebut adalah menyucikan, menguduskan, mempersatukan gereja-gereja dari non-Israel, dari seluruh penjuru bumi yang berasal dari non-Israel. Kalau di skema ini yang berwarna hijau ini, saudaraku, ini 1 tahun, kemudian 2 tahun. Jadi A sampai B ini adalah masa ketika, saudaraku, 7 tokoh tersebut, 7 hamba Tuhan yang merupakan pelaksana dari pekerjaan Tuhan di akhir zaman, mereka menyucikan, menguduskan, menyatukan gereja-gereja Tuhan di akhir zaman. Saudara, dan karakter gereja Tuhan itu digambarkan di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 sebagai jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Saudaraku, ini di sini, saudaraku. Jadi ini selama 1 tahun, 2 tahun, saudaraku. Kenapa 2 tahun, saudaraku? Penyucian, pengudusan terhadap gereja non-Israel ini, saudaraku. Ini karena, saudaraku, seperti nubuatan dahulu bahwa Yusuf itu akan menyatakan diri kepada saudaranya setelah 2 tahun masa kelaparan itu berjalan. Demikian pula, saudaraku, di akhir zaman nanti akan ada 7 tahun kelaparan besar ini, saudaraku, dari A sampai E ini. Dan di A sampai B, setelah 2 tahun berjalan, maka kita akan dipakai oleh Tuhan. Kita sebagai gereja dari Zaitun Liar, gereja dari non-Israel, akan dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau bangsa Israel. Oleh karena itu, saudaraku, di A sampai B ini merupakan kegerakan dari gereja Zaitun Liar, dari gereja non-Israel yang dipimpin oleh 7 hamba Tuhan tadi, yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Jadi itu terjadi di A sampai di B ini, saudaraku. Ini penyucian, pengudusan, pemersatuan gereja-gereja Tuhan dari non-Israel. Kemudian targetnya gereja nanti terbentuk menjadi bait suci Allah, Wahyu pasal yang keempat. Kemudian sesudah itu, sesudah gereja terbentuk menjadi bait suci Allah, A sampai B ini 2 tahun ya, saudaraku, ini terbentuk menjadi bait suci Allah. Kemudian di B ini, saudaraku, gereja dari Zaitun Liar, kita semua, saudaraku, dengan dipimpin oleh 7 tokoh tadi di B ini, saudaraku, ini akan melakukan kegerakan yang disebut kegerakan kuda putih. Jadi kegerakan kuda putih ini sama sekali bukan kegerakannya antikris, tetapi adalah kegerakannya hamba-hamba Tuhan. Kalau di Wahyu pasal 19 memang adalah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di Wahyu pasal 6 yang kegenapannya di B ini, saudaraku, setelah 2 tahun terjadi kegenapan kitab Wahyu ini, saudaraku, maka gereja dari Zaitun Liar, kita semua dengan dipimpin oleh 7 tokoh tadi akan ditahbis oleh Tuhan dalam satu kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih. Tokohnya di sana diibaratkan Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 itu menunggang kuda putih, senjatanya adalah busur, kemudian panah, saudaraku. Busur itu menunjuk dari rahasia yang terbuka, rahasia kitab Wahyu yang tersingkap ini kan seperti busur, saudaraku. Kemudian panahnya itu kitab Yesaya mencatat itu adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, secara istimewa. Di dalam kitab Wahyu mereka adalah 7 bintang di tangan kanan Allah. Jadi yang di hijau ini, saudaraku, ini adalah kegerakan dari gereja-gereja Zaitun Liar
untuk menempa diri, menyucikan diri, menguduskan diri dengan dipimpin oleh 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudaraku, sudah jelas? Jadi A sampai B ini 1 tahun, 2 tahun. Jadi 2 tahun, saudaraku. A sampai B ini terjadi selama 2 tahun. Kemudian selanjutnya, saudaraku, B sampai C, saudara perhatikan. Kemudian kita ditahbis dalam satu kegerakan kuda putih, saudaraku. Kegerakan kuda putih itu apa? Kegerakan kuda putih adalah kegerakan dari gereja Zaitun liar, kitab Roma menuliskan, untuk menjangkau kembali sisa-sisa Israel, bangsa Israel sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh Tuhan. Sebab, saudaraku, kerajaan surga itu memiliki bilangan. Kemudian tubuh Kristus itu juga memiliki bilangan. Mempelai wanita anak domba Allah memiliki bilangan. Sesudah bilangan dari gereja bangsa kafir, dari gereja Zaitun liar ini penuh jumlahnya, maka kemudian terjadilah yang disebut kegerakan kuda putih. Kegerakan kuda putih ini lamanya adalah 9 bulan. Kalau di skema ini yang berwarna biru, saudaraku ya. Ini yang berwarna biru ini, saudaraku, ini 9 bulan, yaitu di B dan di C. Kemudian yang harus saudara ketahui, bahwa selama kegerakan kuda putih ini, bukan di tengah-tengah suasana yang enak ya saudaraku, bukan di tengah-tengah suasana yang nyaman, akan tetapi di tengah-tengah gonjang-ganjingnya dunia. Karena dunia pada saat itu dihukum dengan hukuman 7 meterai Allah. Jadi di B dan C yang berwarna biru ini, saudaraku, ini dunia dihukum dengan 7 meterai Allah. Jadi penghukuman, saudaraku, 21 malapetaka akhir zaman itu dimulainya dari sini, saudaraku, dari B ini. Pertama nanti ini di sini 7 meterai, kemudian yang kuning ini 7 sangkakala, kemudian yang 3,5 tahun dari D sampai E ini adalah 7 cawan murka Allah. Jadi mulainya penghukuman 21 malapetaka akhir zaman ini adalah di B ini, saudaraku, ketika kita melakukan kegerakan kuda putih, saudaraku. Dan salah satu dari akibat pembukaan meterai, yaitu meterai, saudaraku, ketika meterai yang keempat dibuka, saudaraku, maka, saudaraku, ada perang dunia ketiga, saudaraku, yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Ini terjadi pada biru ini, saudaraku, yang biru 9 bulan ini, saudaraku. Ini terjadi perang dunia yang ketiga. Ketika nanti kuda hijau kuning atau kelabu itu nanti dilepas, saudaraku, nanti akan ada perang besar, saudaraku, yang mengakibatkan penyakit sampar, macam-macam, kelaparan, dan sebagainya. Dan nanti yang meninggal adalah 1/4 penduduk bumi. Itu terjadi di sini, saudaraku, di antara B dan C. Kalau di dalam skema ini yang berwarna biru, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kegerakan kuda putih ini nanti di tengah-tengah suasana penghukuman dunia yang disebut dengan hukuman 7 meterai, saudaraku, di sini. Yang biru ini, saudaraku. Di sini mulai penghukuman 7 meterai. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian sesudah kegerakan kuda putih ini terjadi, saudaraku, maka di C ini akan terjadi bahwa Israel nanti akan menerima Tuhan Yesus Kristus. Sebagian dari Israel, karena sebagian dari Israel itu, saudaraku, akan membangun bait suci secara lahiriah yang pada akhirnya nanti diduduki oleh antikris. Itu tertulis di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Tetapi sebagian dari bangsa Israel akan menerima Tuhan Yesus Kristus Mesias. Ini posisinya di C ini, saudaraku. Jadi sampai saat ini masih banyak sekali dari bangsa Israel yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, belum menerima Kristus Mesias. Tetapi di C nanti, saudaraku, sebagian dari Israel akan menerima Kristus Mesias. Dan saudara perhatikan baik-baik,
ketika bangsa Israel menerima Kristus Mesias itu terjadi setelah Perang Dunia yang ketiga. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Jadi setelah Perang Dunia yang ketiga ini, saudaraku, nanti bangsa Israel baru menerima Tuhan Yesus Kristus. Kalau belum Perang Dunia yang ketiga, maka bangsa Israel itu sebagian belum akan menerima Tuhan Yesus Kristus, belum akan memenuhi standar yang ditentukan oleh Tuhan sesuai tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Ada 144.000 orang yang dimeteraikan nanti di sini, saudaraku. Kita berhasil menjangkau secara rohani, jumlahnya adalah 144.000 orang dari bangsa suku Israel nanti yang kita menangkan dan dimeteraikan, saudaraku. Dan di C ini, saudaraku, itu kemudian kitab Wahyu pasal 8 ayat 1 dimulai, saudaraku, bahwa nanti akan terjadi persekutuan yang kudus, yaitu menyatunya antara gereja-gereja seluruh penjuru bumi di C ini, saudaraku, dengan gereja bangsa Israel ini menyatu utuh, kemudian menyembah di dalam roh dan kebenaran. Inilah yang menyebabkan nanti surga dinyatakan sunyi senyap setengah jam lamanya. Jadi saudaraku, di C ini, saudaraku, tadi kegerakan kuda putih 9 bulan ya, saudaraku. Kemudian di C ini, saudaraku, setelah kegerakan putih berakhir, 144.000 orang dari bangsa Israel itu dimeteraikan. Ini jumlah secara ini ada makna rohaninya juga. Saudara nanti boleh tanya pada saya lewat WhatsApp juga boleh, saudaraku. Di C ini, saudaraku, nanti terjadi persekutuan yang kudus antara bangsa Zaitun liar, antara gereja bangsa Zaitun liar dan bangsa Israel di C ini. Itu mengakibatkan surga, saudaraku, sunyi setengah jam lamanya. Kitab Wahyu pasal 8 menuliskan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah surga setengah jam lamanya. Saudaraku, kenapa surga harus sunyi senyap setengah jam, saudaraku? Karena itu menghormati persekutuan yang kudus yang selama ini didambakan oleh seluruh umat manusia, bahkan para malaikat dan juga oleh Tuhan sendiri, saudaraku. Dan persekutuan yang kudus di C ini, saudaraku, ini ibarat juga, saudaraku, persekutuan yang kudus antara mempelai pria dan mempelai wanita. Oleh karena itu nanti digambarkan selanjutnya setelah Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai dengan D, ini Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 sampai ke-2, saudaraku. Di D ini nanti gereja mengandung, saudaraku, dinyatakan mengandung seorang wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Ini di D ini, saudaraku, ini dinyatakan mengandung, dan mulainya mengandung ini di C, saudaraku. Oleh karena itu berjalannya persekutuan kudus ini adalah selama 9 bulan. Jadi ini adalah masa kandungan gereja Tuhan. Masa kandungan gereja Tuhan ini dimulai dari Wahyu pasal 8 ayat 1, kemudian diakhiri di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Maka wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Itu di sini, saudaraku, di D ini, saudaraku. Jadi Wahyu pasal 12 ayat 5 ini di sini, saudaraku. Kemudian yang perlu saudara ketahui juga bahwa yang di kuning ini, saudaraku, di masa kandungan gereja Tuhan ini, di bumi terjadi penghukuman yang namanya penghukuman 7 sangkakala. Saudaraku, kalau tadi yang biru ini penghukuman 7 meterai, yang kuning ini penghukuman 7 sangkakala. Penghukuman 7 sangkakala ini terjadi kenapa, saudaraku? Karena manusia menolak kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau penghukuman 7 meterai tadi, yang biru tadi, saudaraku, ini karena manusia menolak kasih Allah Roh Kudus. Jadi ada hukumannya sendiri-sendiri, saudaraku. Dan salah satu hukuman dari 7 sangkakala yang ada di skema yang berwarna kuning ini, yang lamanya 9 bulan ini, salah satunya adalah Perang Dunia yang ke-4. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal 9,
nanti itu akan memakan korban 1/3 dari penduduk bumi nanti akan mati oleh karena perang dunia yang keempat itu, saudaraku. Wahyu pasal yang ke-9 ayat yang ke-13 dan selanjutnya, saudara bisa baca sendiri. Jadi saudaraku, yang kuning ini adalah masa kandungan gereja Tuhan ya saudaraku. Kalau yang biru tadi ini masa kegerakan kuda putih untuk menjangkau bangsa Israel. Setelah dijangkau di C ini saudaraku, ini baru kemudian ada masa kandungan gereja Tuhan, atau saya sebut juga sebagai masa kebaktian dunia. Ini di C, di C sampai D ini saudaraku. Yang kuning ini masa kebaktian dunia. Jadi nanti di seluruh penjuru bumi kita akan menyatu di dalam sembah, di dalam doa, di dalam roh, di dalam kebenaran untuk menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini terjadi di C sampai di D. Ini waktunya 9 bulan saudaraku. Jadi saudaraku, kita hitung dari A tadi saudaraku. A sampai B ini 1 tahun, 2 tahun, saudaraku, ini 2 tahun. A sampai B ini 2 tahun. Kemudian B sampai C ini kegerakan kuda putih, ini 9 bulan. Kemudian C sampai D ini masa kandungan gereja Tuhan, ini 9 bulan. Kalau ditambahkan saudaraku, 2 tahun ditambah 9 bulan ditambah 9 bulan sama dengan 3,5 tahun atau 42 bulan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sesudah itu barulah masa siksaan berat itu terjadi, saudaraku. Kalau di dalam kitab Daniel katakan di sini di D ini saudaraku, pada pertengahan 7 tahun itu saudaraku, pembinasa keji itu datang. Kemudian menghentikan berbagai macam korban itu di sini. Di sini ini saudaraku. Sesuai dengan yang ditulis di Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Pada saat itu pembinasa keji itu berdiri di bait suci. Kemudian dinyatakan di sana, di sini saudaraku, pada saat itulah orang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Yang sedang di peranginan nggak usah turun. Kemudian yang sedang di ladang, yang sedang bekerja nggak usah pulang. Itu terjadinya di sini ini, di D saudaraku. Saudaraku, saat pembinasa keji berdiri di bait suci itu di D ini saudaraku. Jadi setelah ada 1 tahun, 2 tahun, 9 bulan, 9 bulan. Setelah 3,5 tahun dari masa kelaparan besar ini terjadi, saudaraku, maka yang disebut pembinasa keji atau antikris itu nanti menyatakan diri di D ini saudaraku. Pembinasa keji berdiri di bait suci. Pada saat itulah saudaraku, gereja saudaraku diungsikan dengan 2 sayap burung nasar besar. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Diungsikan kemana? Tempatnya itu ditulis dalam kitab Wahyu juga sudah jelas, adalah padang belantara pengungsian. Saudaraku, merupakan satu tempat yang dirahasiakan Tuhan, tempat terlindung, tempat yang merupakan tempat yang terjaga, dinaungi oleh Tuhan secara luar biasa, seperti bangsa Israel ketika dipimpin Musa lari ke padang belantara. Ini terjadi di D ini saudaraku. Dan proses dari pengungsian ini disebut di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, dan perempuan itu lari. Itu ditulis dalam bahasa aslinya sebagai Viogo. Viogo itu saudaraku satu proses lari, hilang, lenyap. Kemudian dirangkai dengan ayat yang ke-14, perempuan itu terbang dengan 2 sayap burung nasar besar. Artinya lari, hilang, lenyap, dan terbang. Ini di D ini saudaraku. Jadi disinilah sering rancu. Orang sering mengira itu pengangkatan. Padahal bukan. Di sini di D ini baru saudaraku pengungsian namanya di D ini saudaraku. Belum pengangkatan. Di sini belum rapture. Sudah perhatikan baik-baik. Ini baru diungsikan. Wahyu pasal 12 menulis 2 kali loh saudaraku. Nggak bisa dibantah ini. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 itu menulis bahwa gereja pada saat itu diungsikan ke satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan selama 1260 hari lamanya. Dan prosesnya itu dahsyat.
lari, hilang, lenyap, dan terbang atau viogo itu di D ini saudaraku. Jadi ini bukan rapture, tapi ini diungsikan viogo saudaraku ke satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan selama 1260 hari lamanya. Atau ditulis juga bahkan 4 kali di dalam kitab Wahyu, itu kalau masa antikris itu adalah 3,5 tahun atau 42 bulan. Kemudian masa gereja di pengungsian di satu tempat yang terlindung, yang dilindungi oleh Tuhan tadi juga adalah 1260 hari lamanya saudaraku. Jadi saudaraku, sesudah di D ini saudaraku perhatikan baik-baik ya. Di D ini bukan rapture saudaraku, bukan diangkat, tetapi Alkitab menulis dengan jelas ini diungsikan saudaraku 2 kali saudaraku. Kitab Wahyu pasal 12 nuliskan ini. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat ke-14. Dan prosesnya itu yang begitu dahsyat, namanya viogo. Artinya lari, hilang, lenyap, dirangkai dengan ayat 14 dan terbang. Itu di sini ini. Oleh karena itu di sini sering rancu ya saudaraku, mengira bahwa itu rapture. Bukan saudaraku, diungsikan masih dalam tubuh jasmani ini, tetapi dengan kekuatan Tuhan yang besar. Kalau pada zaman Musa dahulu saudaraku, bangsa Israel itu contohnya ini, di sini saudaraku, bangsa Israel itu dulu dipimpin oleh Musa, itu dengan mujizatnya itu membelah laut Teberau. Tetapi kalau di D ini saudaraku, dengan dipimpin oleh 7 tokoh, 7 hamba Tuhan tadi, gereja akan melakukan proses yang dahsyat, lebih dahsyat dari yang dilakukan Musa, yang namanya pengungsian, dalam bahasanya viogo saudaraku, lari, hilang, lenyap, dan terbang. Ini di D ini saudaraku. Gereja diungsikan selama 1260 hari, ini di sini saudaraku. Kemudian di bawah sini saudaraku, ini bumi dilanda masa antikris. Saudaraku, Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 menyatakan pembinasa keji itu menghentikan persembahan. Kemudian pembinasa keji itu berdiri di bait suci. Jadi rupanya nanti bait suci itu jadi betulan saudaraku. Sekarang tidak ada bait suci seperti bait sucinya Salomo ya saudaraku. Seperti bait suci zaman Zerubabel tidak ada. Seperti bait suci pada zaman yang direhab oleh Raja Herodes itu tidak ada. Baru nanti akan ada ketika akhir zaman nanti terjadi. Dan ketika nanti itu terjadi, itu nanti akan diduduki, bahkan dinyatakan yang berdiri di sana adalah pembinasa keji. Dan masa antikris itu berjalan selama 1260 hari atau 3,5 tahun, saudaraku. Kemudian di masa antikris itu kitab Wahyu pasal 11 menuliskan apa saudaraku? Pada saat itu diutuslah 2 saksi surga yang memiliki kuasa seperti Musa dan Elia. Tetapi bukan. Saudara, kenapa bukan? Karena Musa sudah berada di dalam tubuh kebangkitan. Elia juga sudah di dalam tubuh kemuliaan. Mereka tidak mungkin lagi diutus menjadi daging, kemudian mereka diutus lagi menjadi 2 saksi, kemudian nanti di akhir di sini harus dibunuh oleh antikris. Itu sangat tidak mungkin. Dan ini menurut logika positif dan juga menurut pikiran yang mengandung Roh Kudus itu tidak mungkin, saudaraku. Orang yang sudah berada di dalam tubuh kemuliaan kemudian diturunkan lagi dalam bentuk darah daging, kemudian diutus di sini. Jadi 2 saksi itu siapa, saudaraku? Kitab Wahyu menulis bahwa 2 saksi itu adalah mereka adalah 2 pohon zaitun itu, saudaraku. Jadi di sini saya bisa memberikan satu jawaban kepada saudara bahwa 2 saksi itu karena mereka adalah 2 pohon zaitun itu, saudaraku, ini artinya 1 orang berasal dari zaitun liar dari gereja non-Israel dan 1 orang dari bangsa Israel. Mereka adalah 2 pohon zaitun itu, saudaraku. Jadi 2 saksi itu kuasanya memang seperti Musa dan Elia. Seperti Musa karena dinyatakan bisa mengubah air menjadi darah. Kemudian seperti Elia karena dia bisa menurunkan api dari langit, saudaraku. Itu tapi bukan Musa dan Elia, itu hamba Tuhan yang
oleh seizin Tuhan tertinggal di masa pengungsian ini. Kenapa tertinggal? Ini saya beritahu saudara. Karena pada saat kegerakan kitab Wahyu, ini hamba Tuhan dahsyat 2 orang itu sebetulnya, saudaraku. Tetapi mereka menolak berita yang benar dari pemberitaan kitab Wahyu ini. Saudaraku, akhirnya mereka menjadi orang yang tertinggal, dan di sana pun Tuhan tetap mengasihi mereka. Mereka dijadikan utusan Tuhan yang luar biasa yang disebut sebagai 2 saksi surgawi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian sesudah berakhir masa Antikris, saudaraku, di masa Antikris ini, saudaraku, orang-orang yang kanak-kanak rohani tertinggal. Wahyu pasal yang ke-11 menuliskan, saudaraku, Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, ukurlah bait suci Allah itu dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya, tetapi kecualikan pelataran. Saudaraku, jadi pelataran itu artinya kanak-kanak rohani tidak akan terukur. Kanak-kanak rohani itu apa, saudaraku? Orang Kristen yang memupuk hawa nafsu dan tidak mau bertobat. Itu kanak-kanak rohani yang nanti akan tertinggal saat masa pengungsian itu terjadi. Saat Viogo itu terjadi. Bahkan digambarkan pada saat itu ada 2 orang di tempat tidur, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Ada 1 pekerjaan, 1 ladang, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan, saudaraku. Begitu dahsyat, saudaraku. Itu yang memisahkan apa? Karena kadar rohaninya tidak terukur yang satunya, saudaraku. Kalau terukur semua, saudaraku, pasti dibawa semua ketika pengungsian ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi di sini, saudaraku, kanak-kanak rohani tertinggal, dan bagi kanak-kanak rohani ini pilihannya apa, saudaraku? Di sini menerima tanda 666 atau menolak tanda 666. Kalau menerima tanda 666 di sini di 3,5 tahun yang terakhir ini, maka mereka akan menjadi pengikut antikris. Kalau menerima tanda 666, mereka menjadi pengikut antikris, kemudian masuk ke neraka kekal. Kemudian pilihan yang kedua, mereka menolak tanda 666. Di sini mereka akan tidak memiliki akses jual beli, bahkan mereka mungkin disiksa, bahkan bisa jadi dibunuh oleh antikris di akhir zaman. Saudaraku, tetapi saudaraku jangan khawatir, karena di sini sudah bisa dihitung nanti kalau pemberian tanda 666 ya, saudaraku, saya beritahu ya, saudaraku, pemberian tanda 666 itu di D ini, saudaraku. Jadi harus melalui proses A, kemudian B, C, di D. D ini baru tanda 666 itu nanti diterapkan di seluruh penjuru bumi. Kalau sekarang ini kita masih di sini belum, saudaraku. Jadi kalau ada isu vaksin ini merupakan tanda 666 itu dalam nama Yesus, itu tidak benar, saudaraku. Karena nanti harus ada dulu, saudaraku, proses A, B, C, D ini, saudaraku. Jadi di sini, saudaraku, penandaan 666 itu di D ini, saudaraku. Dan itu berjalan selama 1260 hari. Bagi yang mau menerima tanda 666 itu, mereka menjadi pengikut antikris, kemudian mereka mendapat akses jual beli, tetapi mereka nanti akan masuk neraka dan mereka akan mati juga, saudaraku. Tetapi bagi yang menolak tanda 666, mereka akan tidak mendapatkan akses jual beli, tetapi nanti mereka akan selamat. Saudaraku, meskipun dibunuh oleh antikris, mereka nanti akan dibangkitkan, karena di E ini nanti Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku. Jadi apa yang dilakukan Tuhan ketika datang, saudaraku? Pertama, saudaraku, ini yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan. 1 Korintus 15, saudaraku, ayat 51 dan selanjutnya sudah baca di sana. Kemudian kita yang masih hidup, itu siapa, saudaraku? Mempelai di padang belantara pengungsian, saudaraku. Oleh karena itu, yang diangkat itu enggak ada yang di kota-kota, tapi mereka yang sudah diungsikan, saudaraku. Yang diangkat itu adalah mereka yang sudah diungsikan ke satu tempat oleh Tuhan selama 1260 hari. Merekalah yang diangkat, mereka yang di-rapture. Jadi rapture ini di E ini, saudaraku. Yang di-rapture itu siapa, saudaraku? Mereka yang diungsikan di padang belantara. Oleh karena itu, Kidung Agung menubuatkan, apakah itu yang naik
dari padang belantara indah dan sebagainya itu saudaraku. Di Kidung Agung dinubuatkan seperti itu. Di ini saudaraku, karena nanti Repja ini terjadi dari padang gurun, bukan di kota-kota, bukan di gereja, bukan di rumah-rumah, bukan di tempat ibadah, tapi di padang belantara pengungsian di sini saudaraku. Karena di D ini tadi saudaraku, ini gereja diungsikan ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan selama 1260 hari lamanya saudaraku. Jadi ketika Tuhan Yesus datang tadi, yang pertama yang mati di dalam Tuhan sejak Adam sampai Tuhan Yesus datang itu dibangkitkan. Tetapi saudaraku, yang mati di dalam kesesatan ketika Tuhan Yesus Kristus datang tidak dibangkitkan saudaraku. Kemudian selanjutnya saudaraku, ini perjamuan kawin anak domba Allah. Ini bahasa untuk pengadilan tahta Kristus. Jadi pengadilan tahta Kristus itu satu, bukan pengadilan untuk menghukum, tapi pengadilan untuk memberikan hadiah. Jadi Bema Kristus, bahasa aslinya begitu. Ketika Tuhan Yesus Kristus datang di ini saudaraku, terjadi Bema Kristus, pengadilan kursi Kristus, menentukan kedudukan orang-orang percaya di dalam kerajaan surga saudaraku. Dan itu prosesnya tidak digambarkan mengerikan, tetapi itu digambarkan sebagai perjamuan malam kawin anak domba. Saudara tahu perjamuan itu ada tingkat-tingkatannya saudaraku. Ada yang cuma tamu tingkatannya, ada yang merupakan keluarga mempelai, kemudian ada yang menjadi mempelainya. Nah ini ini seperti tabernakel juga itu saudaraku, ada pelataran, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Demikian pula saudaraku, kerajaan surga itu ada warga kerajaan surga, kemudian ada keluarga kerajaan surga, dan ada mempelai. Itu ditentukan di ini. Kemudian sesudah perjamuan kawin anak domba Allah itu dilanjutkan. Kemudian Tuhan, saudaraku, menangkap iblis dan antikris, kemudian mencampakkan, melemparkan langsung ke neraka, saudaraku. Jadi penghuni neraka pertama itu adalah iblis dan antikris. Itu terjadi di saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ini untuk ikhtisar dari berjalannya 7 tahun terakhir, sabat terakhir Daniel, atau merupakan 7 tahun masa kelaparan besar yang dinubuatkan oleh Yusuf. Itu berjalannya seperti itu tadi. Jadi kronologis, tidak ngawur langsung sangkakala. Wah, sekarang sudah trompet bunyi. Mari kita sambut trompet berbunyi. Ya, belum saudaraku, proses A saja belum saudaraku. Proses penyucian, pengudusan dari gereja Zaitun Liar belum. Ngapain langsung sangkakala, itu ngawur saudaraku. Jadi urut, di sini meterai. Saudara, kemudian di sini sangkakala, di sini 7 bokor murka Allah. Saudaraku, jadi urut begitu, saudaraku. Jadi ini yang 2 tahun tadi, saudaraku, ini gereja masih di bumi, kita disucikan, dikuduskan dari gereja non-Israel yang hijau ini, saudaraku. Kemudian yang biru ini kegerakan kuda putih. Di sini, saudaraku, ini mulainya penghukuman 21 tulah itu di sini, saudaraku. Di sini ada hukuman 7 meterai. Kemudian yang kuning ini saudaraku 9 bulan ini masa kandungan gereja. Di sini ada hukuman 7 sangkakala, saudaraku. Kemudian di sini saudaraku 3,5 tahun masa antikris. Di sini ada 7 cawan murka Allah. Hukuman yang sudah tidak terperikan lagi. Betapa pedihnya itu saudaraku. Jadi itu urut kitab Wahyu itu sangat detail. Dan saudara, saya beritahu lagi, yang menjadi pelaksana penghukuman 7 meterai yang biru ini, itu juga 7 hamba Tuhan yang di A tadi disebut sebagai 7 bintang. Kemudian yang menjadi pelaksana dari penghukuman 7 sangkakala ini juga 7 hamba Tuhan yang di A tadi disebut sebagai 7 bintang. Kemudian yang menjadi pelaksana dari penghukuman 7 bokor murka Allah itu juga 7 bintang yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16. Saudaraku, jadi kitab Wahyu ini saudaraku hanya bisa dibuka kalau kita mengerti rahasia 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, seperti petunjuk kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang mana yang bisa memberitahu
arah tempat kelahiran Tuhan Yesus adalah bintang Bethlehem di akhir zaman, yang memberi petunjuk tentang akhir zaman dengan benar itu juga adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudaraku, dan itu mulainya dari sini. Saudaraku, kita sekarang berada di sini ya saudaraku. Kita jangan menghitung-hitung ada berapa lama, berapa tahun, berapa bulan lagi kah itu. Saudara nggak usah bertanya, tapi saudara lihat tandanya. Nanti ketika 7 tokoh ini ini muncul saudaraku, kalau mereka bernubuat gempa, terjadi gempa. Kalau mereka bernubuat tsunami, terjadilah. Bernubuat wabah, terjadilah. Saudaraku, mulai terjadi di sini, saudaraku. Dan mulai semakin dahsyat nanti ketika membuka 7 meterai, meniup 7 sangkakala, kemudian mencurahkan 7 cawan murka Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ikhtisar dari apa yang terjadi di dalam kegenapan kitab Wahyu di akhir zaman, 7 tahun terakhir sebelum Tuhan Yesus Kristus datang itu seperti itu, urut, tidak ngawur, tidak langsung mendadak pemasangan chip 666 itu ngawur, saudaraku, betul-betul ngawur. Itu tidak benar, saudaraku, karena ada prosesnya, saudaraku. Prosesnya di sini di A, B, C, D, nah baru di D ini nanti, saudaraku, pemberitahuan di dunia dimaklumatkan mengenai pemasangan tanda 666 harus dipakai oleh seluruh penjuru bumi itu di D ini. Dan bentuknya bukan vaksin, tapi satu tanda di dahi dan di tangan. Sudah perhatikan? Yang dilarang di Alkitab itu bukan vaksin yang beredar ke seluruh tubuh, tetapi tanda di dahi dan di tangan. Itu ada artinya secara rohani maupun secara jasmani. Secara fisik ada tandanya, secara rohani itu juga mengandung arti. Secara fisik ada tandanya karena di ayat Wahyu pasal 13 ayat yang ke-16 sampai 18, tanda di sana ditulis sebagai karakma. Karakma itu merupakan satu tanda, cap atau trademark. Jadi demikian, kiranya saudara menjadi paham jelas tentang kitab Wahyu, tidak menjadi ngawur lagi. Saudaraku, posisi kita di sini, saudaraku. Posisi kita di sini, tidak usah bertanya kita mau masuk di A ini berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, jangan bertanya. Tapi saudara baca tanda-tandanya. Kalau 7 tokoh itu nanti muncul, saudaraku, alam raya ini akan bergoncang, saudaraku. Demikian, Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Haleluya. Amin.